Setelah kepala UPTD, kalau dulu kan kepala dinas P&K tingkat kecamatan dulu, dia yang punya anggaran. Kepala sekolah malah nggak punya anggaran. Tapi setelah itu dirubah menjadi Korwil, koordinator wilayah kecamatan. Korwil ini kan hanya sekedar koordinator. Pejabat pengguna anggaran adalah kepala sekolah gitu loh. Nah, di sana ada anggaran yang cukup besar. Bahkan kadang-kadang mohon maaf nih, ada rumor untuk jadi kepala sekolah itu butuh anggaran sekian katanya. Ini rumor. Ya mudah-mudahan salah. Tapi banyak teman-teman yang cerita soalnya. Saya nggak mau jadi kepala sekolah karena harus keluar uang sekian gitu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Bu Nani Mardiati. Beliau sebagai mantan kepala sekolah dasar atau SD. Nah, karena beliau sudah pensiun, itu pekerjaan setiap hari itu MC, ngomong cucu. Nah, sekali waktu, suatu saat ini beliaunya itu MC ke sekolahan, ngomong cucu. Di situ beliau mendengarkan cerita ibu-ibu wali murid tentang apa istilahnya? Mereka cenderung, kalau menurut Bu Nani, mereka bukan bercerita tapi curhat, berkeluh kesah tentang dunia pendidikan kita. Sehingga saat ini kita akan angkat tema problematika dunia pendidikan kita. Kalau kemarin kita sempat angkat dunia pendidikan, kita bicara bahwasanya di dunia pendidikan ini ada dua kutub yang saling bermusuhan. Ilmu pengetahuan ini harus high logic. Tapi di sekolahan, di dunia pendidikan kita ada agama. Agama itu sesuatu yang unlogic. Ini kan dua kutub yang berbenturan. Karena itulah dunia pendidikan kita tidak mungkin maju sepanjang dua kutub ini masih diterapkan dalam dunia pendidikan kita. Seharusnya ya dihilangkan salah satu. Dunia pendidikan adalah dunia ilmu pengetahuan. Sehingga agama seharusnya dihilangkan dari dunia pendidikan kita. Karena agama cenderung unlogic. Sementara ilmu pengetahuan itu minimal logik lah. Kalau tidak high logic. Sepanjang dua kutub ini masih bercokol di dunia pendidikan kita, tidak mungkin, tidak akan dunia pendidikan kita maju. Apalagi ada problem-problem lain. Nah ini karena tema ini yang memicu adalah Bu Nani mendengarkan keluh kesah banyak wali murid. Ini biar yang memulai tema kita itu Bu Nani. Tapi sebelum itu ini kita dengarkan dulu tembang ya, dari Bu Nani. Untuk pembuka, silakan. Rahayu. Rahayu. Tak lelo ledo cuk menengok anakku si kuncung mbok biyungmu lagi lunga menyang
kali ngumbah popo nyangking perut menengong gersi kuncung tak lelo ledong cup meneng ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune tak kadang bisa urip mulya dadiya priya kang utama ngluhurke asmane wong tuwa dadiya pendekaring bangsa cup menengong ger anakku kae mulane ndadari kaya buta gegilani lagi golek cah nangis tak lelo ledung cup meneng anakku si kuncung tak emban ngangge batik kawung yen nangis munda ibu bingung. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Tembangnya Tak Lilo Ledung menceritakan bagaimana seorang ibu yang menghibur anaknya yang menangis dan juga mendoakan mudah-mudahan nanti anaknya menjadi orang yang berguna, menjadi pendekarnya bangsa. Di sini juga merupakan gambaran bahwasanya budaya kita, budaya Jawa itu merupakan budaya yang paternalistik, sehingga diceritakan di situ yang di Kudang pun si kuncung itu adalah gambaran anak laki-laki gitu loh. Tetapi maternalistik di dalam budaya Jawa itu paternalistik yang lunak, bukan paternalistik yang kaku. Ya. Kalau di daerah-daerah lain itu kan cenderung ada yang paternalistik yang cukup ketat ya, sehingga bahkan pewaris harus laki-laki. Ya. Bahkan kalau nggak punya anak laki-laki, ini kadang-kadang harta warisan tuh larinya ke adiknya, adik dari dari sang laki-laki. Nah. Atau ada konsep budaya itu yang membeli menantu. Ya. Nah, ini merupakan gambaran yang terjadi di budaya kita, sehingga anak laki-laki merupakan suatu harapan pada sebuah keluarga. Ketika anak menjadi harapan dalam sebuah keluarga, tentunya tadi di depan sudah kita sampaikan, dunia pendidikan kita banyak problemnya. Entah tadi merupakan problem adanya dua kutub yang saling berseberangan, saling berbenturan. Itu yang menjadikan dunia pendidikan kita tidak maju. Maupun problematika tentang mulai dari bahan ajarnya, konsep ajar, terus pembiayaan, termasuk tupoksi guru ya, karena akhir-akhir ini dengan berkembangnya digital, banyak guru-guru itu terlalu terbebani
dengan sesuatu yang terkait teknologi, sehingga malah lupa tugas utamanya mengajar, harus laporan ini, sehingga apalagi terutama yang di sekolah dasar, yang dimana TU itu tidak sebanyak kalau di SMP atau di SMA, sehingga akhirnya guru malah lupa atau dibuat lupa dengan tugas pokoknya mengajar. Nah, ini seperti di depan sudah kita sampaikan bahwasanya tema ini berawal dari Bu Nani MC ya, mendengarkan keluh kesah para wali murid. Nah, ini monggo Bu Nani ceritanya bagaimana kemarin itu. Nah. Rahayu. Begini ya, sebetulnya saya itu kan tidak sengaja. Yeah. Tiap hari itu memang pekerjaan saya itu kan dinas luar. Ngomong jujur. Di sisi lain memang saya orang seni pasti. Nah, di situ kan saya membaur, dan mereka itu tidak tahu bahwa saya mantan pendidik. Saya dengarkan. Awalnya itu cuma 2 orang omong-omongan. Anakku lho. Nah, ini. Anakku iku lho ya wis sregep. Ya wis tak uruki kok sik gak iso wae. Apa ya kaya gurune iku kaya apa gak memperhatikan apa anakku sing gak iso, itu yang pertama. Terus padahal ndek omah ya tak lesno. Terus yang kedua, ngomong-ngomong di suatu ya di SD sekitarnya itu. Ini SD ini diancam banyak yang pindah. Loh, kenapa? Akhirnya saya nimbrung. Kok banyak yang mau pindah, ini ada apa? Lang bolak-balik tarian lho, sing tabungan, sing bayar iko, bayar iki, ngoten. Terus ada lagi nimbrung lagi, terus bahkan di PAUD atau TK itu kok ada registrasi. Registrasi daftar ulang. Daftar ulang. Nah, kadang saya itu batin. Itu sekolah di situ, enggak mungkin anak itu mau pindah lagi atau mau sekolah di situ lagi, kembali lagi kan enggak mungkin. Itu kok masih ada daftar ulang. Terus lagi ada yang mengeluh tentang uang gedung. Uang gedung kan gedungnya sudah ada. Dan milik pemerintah. Milik pemerintah. Itu memang kalau negeri, tapi kalau swasta kan ya mungkin punya perhitungan lain. Itu kok ya ada uang gedung. Apalagi lembaga pendidikan yang masih di bawah, misalnya TK atau PAUD, itu kok mahal sekali. Sepertinya kalau ya kebanyakan orang tua yang menyekolahkan anaknya yang masih TK atau itu kan masih dalam tahap proses rumah tangganya, itu kan masih merintis. Lah dengan adanya uang gedung seperti itu kan menjangkau atau tidak gitu bagi mungkin yang sudah rumah tangganya sudah mapan, sudah berjalan berapa tahun, itu putra yang keberapa, mungkin itu sudah mapan, tidak keberatan. Justru ini contohnya anak saya, ini masih proses, anaknya masih 1, kerjanya ya cuma karyawan biasa. Nah, itu sepertinya ngangkat itu nggak bisa. Akhirnya wis nduk yo sampean durung pareng sekolah PAUD langsung TK, bahkan langsung SMP ya nduk yo. Nah, anaknya langsung manduk, ya saya ke SMP saja. Langsung itu nggak pakai TK, nggak pakai PAUD, langsung SMP, SD pun enggak ya. Anaknya seneng sudah saya bukti seperti itu. Terus besoknya lagi saya datang lagi, ya ketemu orang-orang itu. Mereka ngerumpi. Itu ada yang wali murid, ada yang orang bakul. Bahkan orang bakulan itu sambil ngomong, itu sambil ngoceh sewu. Mereka itu ngelimi amplop.
Loh, untuk apa sih amplop sekian ini? Oh, ibu iki lah ya daganganku di Lumkas Rioyo. Jadi mereka itu sambil ngomong, sambil ngecaci, sambil kerja. Saya tuh heran bagaimana kerasnya orang-orang bawah untuk mencari nyeser uang 1.500, bahkan ada yang 200 rupiah. Itu saya itu semendal gitu loh. Semendal, oh saya harus angkat bicara. Dan lagi anak-anak mereka itu mengeluh karena kelelahan. Nah, kelelahan itu karena mereka itu pulangnya agak sore. Agak sore. Nah, ternyata di situ kadang di situ memang ada makan-makan. Tapi di situ tuh digembleng sepertinya kegiatan keagamaan. Digembleng. Mungkin sementara itu dulu nanti ada lagi. Terima kasih Bu Rahayu, terima kasih Bu Nani. Memang problematika dunia pendidikan kita cukup kompleks ya, dan juga ada sesuatu yang rancu kalau menurut saya. Di sisi lain pemerintah memiliki program wajib belajar 9 tahun, dan pemerintah itu dengan program tadi akhirnya menurunkan namanya BOS, biaya operasional siswa. Tapi yang jadi permasalahan ya sampai detik ini terus belum juga ada titik terang. Dunia pendidikan ini sudah kehilangan esensi, sudah kehilangan jati diri. Dunia pendidikan kita ini dulunya yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantoro ini merupakan bentuk pembelajaran mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya masih ingat dulu karena simbah saya itu dulu itu adalah guru SGB, sekolah guru B. Jadi simbah saya itu gurunya di SGB. Saya mendapatkan cerita pada waktu dulu pemerintah kita ekonominya belum stabil, negara nggak punya dana, sehingga guru cenderung merupakan pengabdian. Bahkan kadangkala wali murid itu memberikan upah kepada guru tadi berbentuk hasil bumi. Tetapi akhir-akhir ini dunia pendidikan kita lebih cenderung arahnya ke bisnis. Sehingga walaupun ada dana BOS, ini otak yang ada di para pengelola dunia pendidikan itu cenderung otaknya otak bisnis. Sehingga kalau saya lihat dunia pendidikan kita ini kan ke bawah. Ini kalau filosofinya gini, menginjak bumi mengangkat langit. Filosofi di dunia pendidikan kita ini menginjak bumi mengangkat langit. Dalam artian apa? Ke bumi dia menginjak. Wali murid dimintai banyak biaya. Walaupun kadang-kala juga terlihat rancu, terlihat tidak masuk akal. Tadi seperti Bu Nani sampaikan, si anak itu kan jelas-jelas sudah sekolah di situ. Ketika naik kelas masih ada namanya daftar ulang atau hereditasi dan bayar. Ini kan rancu. Anak jelas di situ, dan sebagai contoh namanya dari kelas 1 naik kelas 2 atau kelas 2 naik kelas 3, bukan lulusan gitu loh. Secara logika kan masih tetap siswa di situ. Kenapa harus daftar ulang? Bayar lagi. Termasuk tadi adanya uang gedung. Padahal gedung milik pemerintah. Sudah ada. Perawatan gedung ada anggarannya. Bahkan saat ini kepala sekolah SD, SMP, dan SMA ini merupakan pejabat pengelola anggaran sekarang ini. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu
kepala sekolah SD ini kan bukan pejabat pengguna anggaran kalau dulu. Karena anggaran yang punya adalah kepala UPTD waktu itu. Ini Bu Nani yang malah lebih tahu. Saya kan orang luar malahan. Tapi saya mencoba saya pelajari itu. Setelah kepala UPTD, kalau dulu kan kepala dinas P&K tingkat kecamatan dulu. Dia yang punya anggaran. Kepala sekolah malah nggak punya anggaran. Tapi setelah itu dirubah menjadi Korwil, koordinator wilayah kecamatan. Korwil ini kan hanya sekedar koordinator. Pejabat pengguna anggaran adalah kepala sekolah gitu loh. Nah, di sana ada anggaran yang cukup besar. Bahkan kadang-kadang mohon maaf nih, ada rumor untuk jadi kepala sekolah itu butuh anggaran sekian katanya. Ini rumor. Ya mudah-mudahan salah. Tapi banyak teman-teman yang cerita soalnya. Saya enggak mau jadi kepala sekolah karena harus keluar uang sekian gitu. Nah, uang tadi daripada saya buat untuk jadi kepala sekolah, biarkan untuk anak saya saja. Ini rumor gitu loh. Mudah-mudahan salah, tapi banyak yang cerita gitu. Kenapa? Kok sekelas kepala sekolah SD aja harus begitu? Karena dia menjadi pejabat pengguna anggaran. Yang namanya dolanan banyu kan diteles gitu loh. Pengguna anggaran kan ya tempatnya duit ya. Jadi ini yang menjadi akhirnya kan menjadi daya tarik tersendiri. Gedung sudah berdiri. Kalau toh rusak, ini ada anggaran dari negara. Biaya perawatan ada anggaran dari negara. Ya. Kenapa masih ada uang gedung di sekolah-sekolah negeri? Bahkan sekolah swasta pun, saya banyak mendapatkan info, sekolah swasta pun juga sekali waktu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga anggaran di Kementerian Pendidikan itu besar. Ratusan triliun tiap tahunnya. Bahkan SD ini mendapatkan anggaran itu double. SD itu. Satu dari kementerian, satu dari pemerintah daerah. SD itu dipegang oleh kepala daerah tingkat 2. SD, SMP ini anggarannya double dari Kementerian Kemendikbud dan dari pemerintah daerah. Kalau SMA dan SMK juga dipegang 2 dari kementerian dan kepala daerah tingkat 1. Sehingga banyak sekali lah pas pilkada seperti ini. Banyak calon kepala daerah yang berkampanye di dunia pendidikan. Oh, kalau dia jadi nanti SMK gratis. Nah, banyak kepala daerah kemarin situ. Ya. Kalau untuk SD, SMP sudah jarang dijadikan isu politik. Kenapa? Karena memang dari pusat kan memang gratis. Tapi kalau untuk SMA, SMK kan belum ada dari pusat. Itu wewenangnya kepala daerah. Akhirnya banyak jadi istilahnya isu politik untuk kampanye. Apalagi, mohon maaf, sekolah berbackground agama. Itu anggarannya juga double. Anggaran dari Kementerian Agama dan juga dari pemerintah. Dari Kemendikbud dan juga dari pemerintah daerah. Double 3 malahan. Anggaran-anggaran di dunia pendidikan itu besar. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba mendirikan lembaga pendidikan. Karena di sana banyak duitnya. Tapi yang jadi aneh kan di situ, anggaran besar kok masih juga tadi menginjak bumi. Jadi filosofi dunia pendidikan kita itu tadi, menginjak bumi, mengangkat langit. Ke bawah masih minta mulai dari uang gedung, SPP. Sekarang bukan SPP namanya, uang komite. Bahkan ada yang SD ada uang komitenya. SMP itu ada. Padahal kan pelajar itu wajib belajar 9 tahun kan sampai SMP. Tapi kenapa kok di SMP masih ada uang SPP walaupun berganti merek namanya uang komite?
Bahkan cukup besar loh. Tiap bulan itu kisaran ada yang 75.000, ada yang 125.000, bahkan ada yang 175.000. Beragam di setiap sekolahan. Hanya beda penyebutan, yang dulu SPP sekarang menjadi uang komite, uang gedung. Ini kan ironis gitu loh dunia pendidikan kita. Bagaimana kita dunia pendidikan kita mau maju kalau dunia pendidikan masih seperti ini? Dari sisi keuangan ada problem tersendiri yang begitu parah. Dari sisi prosesi belajar mengajar juga ada problem. Karena akhir-akhir ini guru dituntut untuk membuat laporan sampai dia lupa tugas pokoknya adalah mengajar. Ini yang dikeluhkan oleh dikeluhkan oleh wali murid yang didengarkan oleh Bu Nani tadi. Ya mudah-mudahan dengan kita bersuara di sini ini didengarkan oleh semesta. Dan semesta nanti akan membentuk sebuah vibrasi energi, merombak cara pandang, cara pikir bangsa ini, terutama di dunia pendidikan. Nah ini supaya lebih asik ya, nanti para pemirsa bisa kondo takon di komentar. Ini yang hadir, ini kita bisa kondo takon tentang tema kita. Atau berkeluh kesah, karena mohon maaf seperti Mas Hadi itu punya anak yang juga masih sekolah. Mas Doni ini juga punya anak yang masih sekolah. Mas Anton juga punya anak yang masih sekolah. Yang tidak punya anak masih sekolah cuman Pak Giono sama Bu Nani ya, karena tapi punya cucu ya, yang di sekolah. Ya, ini kondo takon saja biar asik. Nah, siapa dulu yang mulai ini? Mas Hadi, Mas Anton, monggo. Siapa dulu? Mas Anton. Dan wong-wong iki butuh dipanasi sik soalnya. Mesinnya urung panas. Rahayu Rom. Nggih, rahayu. Mengenai dunia pendidikan, melihat dari keluh kesahnya yang diceritakan Bu Nani, saya rasa saya juga prihatin. Iya. Menurut saya ini nggak kepingin sekolah lagi kayaknya kalau melihat gitu. Kan saya kira dunia pendidikan yang kita perlukan cuma kita bisa membaca, menulis dan berhitung, itu aja saya kira. Menurut saya kalau itu sekelas SD sampai SMP sudah kita dapat itu, menulis, membaca dan berhitung. Terima kasih Mas Anton. Gitu aja. Memang ketika bicara tentang isi dari dunia pendidikan kita itu memang saat ini sangat tidak aplikatif, tidak relevan dengan dunia nyata. Sehingga saya pernah dengar atau baca cerita tentang orang-orang terkaya di Indonesia. Salah satunya Bapak Ciputra. Beliau cerita waktu itu dia lulusan cuman nggak tinggi dia. Beliaunya nggak kuliah, entah cuman lulusan SMP atau apa. Yang penting dia bisa menulis, dia bisa membaca, dan dia bisa berhitung. Ini yang aplikatif, relevan di dunia kita. Hampir semua mata pelajaran di dunia pendidikan kita itu tidak aplikatif. Cenderung melelahkan, cenderung membuat stres anak, dan ujung-ujungnya juga membuat stres orang tua. Gitu. Apalagi tadi Bu Nani cerita, anak itu dipaksa untuk sekolah sampai kelewat batas, dan di situ hanya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sesuatu yang ironis banget. Nah, seperti halnya ini anggota baru kita Mas Doni, saya tanya tadi katanya lulusan manajemen gitu ya.
ada ketidaknyambungan di dunia pendidikan kita. Contoh, di perguruan tinggi ada fakultas pertanian, tetapi tidak ada pendidikan pertanian mulai dari dasar, dari SD. Bagaimana dunia pertanian kita mau maju kalau mulai dasar aja tidak ada? Sehingga akhirnya apa? Sarjana pertanian kita cenderung hanya teori saja, teoritis. Coba sekali waktu kita lihat dunia pendidikan di Jepang, di Cina, ya. Di sana anak-anak kecil, ya, mulai sekolah dasar, ya. Ini ada yang diajari bertani, mulai kecil. Ada yang diajari memasak. Ini di TikTok rame itu, nah, bisa dilihat itu. Sehingga apa? Mulai kecil itu sudah diajari pendidikan yang aplikatif, gitu, yang relevan dengan dunia nyata. Di Indonesia tidak ada. Di Indonesia itu cenderung ketersambungan. Salah satunya itu tadi bicara tentang di perguruan tinggi ada fakultas pertanian. Tapi di SD, SMP ini tidak ada mata pelajaran pertanian. Bagaimana anak itu diajari tentang pertanian. Sehingga saat ini dunia pertanian kita juga mengalami keterpurukan. Keterpurukan di sini mulai dari awal tanam, terus teknologinya, setelah itu tenaganya. Nah, tadi pagi saya mendapatkan telepon dari Mbak Erni Ramawati yang ada di Klaten. Yang kemarin kita datang ke sana, yang bicara pertanian, terutama waktu itu adanya hama tikus. Di video kita yang berjudul Godhong Suket Dadi Satru, Putu Walang Atogo Gawe Rekoso. Mbak Erni telepon ke saya, katanya mencari tenaga kerja dunia pertanian itu sulit. Karena anak-anak kita ini mulai SD, SMP, SMA, ya, ini tidak diajari tentang dunia pendidikan, dunia pertanian. Walaupun di tingkat perguruan tinggi ada fakultas pertanian, cenderung mereka hanya teori saja. Akhirnya pertanian kita mengalami keterpurukan. Presiden kita Pak Jokowi di Kongres HKTI sampai sempat marah. Apa yang didapat dari negara kita yang setiap tahun mengucurkan dana 33 triliun untuk dunia pertanian? Kenaikan produk tidak, kesejahteraan petani juga tidak. Tentunya ini harus digarap oleh dunia pendidikan kita. Termasuk ini Mas Doni yang dari manajemen. Di Fakultas Ekonomi ada jurusan manajemen, mulai dari manajemen murni, manajemen keuangan, manajemen pembangunan, ya. Tetapi juga tidak ada ketersambungan di dunia pendidikan kita mulai bawah tentang dunia manajemen. Kemarin salah satu anggota kita, ya Mas Haris, yang menjadi kepala HRD di sebuah perusahaan, cerita katanya baru ada pertemuan kepala HRD, paguyuban kepala HRD dari berbagai perusahaan di Jawa Timur, mengangkat tentang manajemen tenaga kerja. Mas Haris ini sebagai anggota kita penggiat budaya Jawa ini prihatin, yang dipakai acuan kok mesti yang dari Eropa. Mas Haris itu punya ide, nanti kita akan mengangkat, ya, bagaimana manajemen tenaga kerja dari budaya leluhur kita. Apakah kita tidak punya? Saya jawab punya. Sehingga akhirnya Mas Haris memiliki ide, nanti akan ada pertemuan kepala HRD, saya diminta untuk bicara tentang bagaimana manajemen tenaga kerja di budaya kita. Kalau seandainya leluhur kita tidak memiliki kapasitas di situ, tentunya dulu Majapahit tidak mungkin menguasai sepertiga dunia.
Karena negara besar pasti di situ ada problematika tentang tenaga kerja, ada problematika tentang pendidikan gitu loh. Ini juga menjadi problem juga karena tidak ada ketersambungan di dunia pendidikan kita. Aplikasi dunia pendidikan kita dengan dunia nyata korelasinya sangat rendah. Itu pun biayanya tinggi, menginjak bumi mengangkat langit. Anak-anak dibebani dengan mata pelajaran yang begitu banyak dan rata-rata tidak aplikatif gitu. Tidak ada korelasinya di dunia nyata. Terus mau dibawa kemana dunia pendidikan kita kalau seperti ini terus? Anak-anak kita dibuat seperti apa istilahnya seperti boneka yang tidak menginjak tanah. Sehingga banyak sekali anak-anak kita tuh setelah lulus sekolah bingung dia mau bekerja apa. Karena dia mau menerapkan ilmu yang dia dapat di bangku sekolah itu tidak bisa gitu loh. Mau usaha kesulitan. Anak-anak kita selalu dicekoi dengan sesuatu yang tidak relevan, termasuk dicekoi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dengan ditakut-takuti kalau tidak belajar agama nanti kamu besar jadi apa? Moralmu bagaimana? Ya. Ada sesuatu yang memprihatinkan. Nah ini ada tambahan lagi siapa? Mas Hadi atau Mas Doni boleh mulai kondo takon kok walaupun anggota baru. Ya. Oh, silakan. Mas Hadi yang punya anak sekolah silakan kondo takon di persiapan apa yang mau disampaikan. Rahayu. Ini sifatnya bukan pertanyaan. Unek-unek ya, harapan. Boleh. Silakan kondo. Untuk membangun bangsa ini sebenarnya dimulai dari grade SDM dulu ya. Jadi bagaimana membangun SDM mulai dari tingkat anak-anak itu sangat diperlukan menurut saya. Jadi termasuk bagaimana membangun SDM itu ya fasilitas. Maksudnya gini, anak-anak semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ironisnya maksud saya gini, ada sedikit ironis di sini yang bagaimana harus mendapatkan hak untuk belajar, ini harus mengeluarkan biaya. Nah, harusnya stakeholder bangsa ini, nah ketika menginginkan ada perubahan, misalnya goal settingnya ini untuk berapa jangka waktu ya, berapa lama ya. Nah ini yang harus polanya harus dikemas sedemikian rupa yang harapannya kalau belajar di sekolah ya itu sudah dari mana negara. Jadi kan nggak gitu. Jadi bukan kok orang tua siswa ini yang berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya, membiayai, bahkan yang sempat beberapa waktu yang lalu ya, itu yang UKT di perguruan tinggi sampai ada kenaikan seperti itu. Nah, ini enggak relevan ya dengan tujuan bangsa ini saya kira. Demikian. Terima kasih Mas Doni. Mas Hadi. Rahayu. Ingin saya tanyakan, dan kalau zaman saya sekolah dulu itu kan ada danem. Ya. Kalau mau terus SD mau ke SMP, danem bisa mini, mau negeri kan nggak bisa. Sekarang kan zaman zonasi. Nah, lebih enak gimana Om? Kalau jangan problemnya kan kalau zonasi itu hitungannya yang dekat dari sekolahan. Nah, yang susahnya yang kabupaten yang nggak dekat dari sekolah itu otomatis ya nggak bisa ke favorit. Gimana? Terima kasih Mas Hadi.
Mak Giono ada yang disampaikan? Belum. Bu Nani mau tambah, silakan. Ini tidak tanya, tapi kondo. Silakan. Menurut saya loh ini, dengan adanya zonasi itu kok tidak sependapat. Karena apa? Rusak lembaga yang sudah bermerek. Itu kan idola untuk anak-anak yang nilainya di atas, yang tinggi. Dengan adanya zonasi, anak yang biasa-biasa itu akhirnya diterima di sekolah favorit. Nah, disitulah ngumpul anak-anak yang biasa-biasa. Justru gurunya itu mengeluh. Lah, sekolah favorit itu akhirnya tidak ada istimewanya. Karena di situ berkumpulnya anak-anak yang tidak berbisa, maksud saya, tidak pinter. Nah, akhirnya itu kan merusak nama baik sekolah favorit. Suatu contoh ya, anakku biasa ya mandake marono zonasi mesti keterima ndek kene. Nah, itulah akhirnya semangat untuk belajar itu kendung. Maksud saya zonasi Bu Yarno lah wis. Kita kembali lagi ke danem. Nah, ke danem. Nah, saya justru seneng danem itu, kita itu seperti berpacu. Waktu saya menyekolahkan anak saya itu tiap jam itu melihat. Nah, jadi kita bisa berpacu, akhirnya bisa ngatur strategi. Anakku kok kudu nandi, lek kene gak keterima kudu nandi. Itu kita sudah punya strategi lah. Disitulah akan terbentuk suatu lembaga yang bernilai. Nah, di situ nanti akan terkumpul anak-anak yang terbaik. Disitulah terbentuk sekolah favorit. Nah, ternyata penjaringan daripada sebuah danem itu yang menentukan bukan sekolah, masyarakat sendiri. Nah, berbondong-bondong anak yang pintar sekolah di favorit, misalnya di desa A gitu ya, di suatu tempat A. Nah, di situ akan berkumpul anak yang pinter-pinter. Nah, yang membentuk itu masyarakat. Nah, sekarang dengan zonasi ini, saya tidak tahu zonasi itu idenya siapa, itu masyarakat atau pemerintah. Dan dulu juga, ini sudah dulu ya, waktu anak saya sekolah itu ada SBI, sekolah berstandar internasional. Ada SBN. Nah, itu sekarang kemana? Kok dulu menggebu-gebu sampai yang akhirnya keterima itu dicuari, koyok-koyok diuber, ojo sampai melayu gitu lah. Waktu itu saya sempat berdebat waktu ada undangan wali murid. Saya memang bicara dari tadi yang diomongkan kok SBI, kok enggak yang lain. Nah, kalau sudah menyandang status SBI, apakah nanti menjamin anak tersebut keluarnya itu langsung dapat pekerjaan atau nanti kuliahnya dapat tempat tanpa syarat apapun? Terus lagi tadi yang dikatakan Mas ini ya, kita bisa meningkatkan kualitas dari anak-anak itu dari bawah misalnya. Sekarang contohnya di suatu sekolah dasar itu memang tidak ada pendidikan pertanian. Dulu tahun berapa itu ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu memang berdiri sendiri. Mulai IPA, IPS, terus bahasa. Nah, karena KTSP waktu itu pertanian itu cuma IPA itu hanya diajarkan di kelas 6 pada saat ujian, mencangkok itu saja. Macam-macam perkembangbiakan itu saja. Ya, saya setuju apa yang penjalan katakan tadi. Kalau misalnya di SD itu diberi pelajaran lingkungan sekitar, cocok tanam dan sebagainya. Terus ya bertani, ya memasak gitu. Terus lagi dari KTSP ganti lagi kurikulum 13. Nah, K13. Nah, justru K13 itu anak-anak juga gurunya itu
sulit sekali untuk melaksanakan. Karena apa? Jadi kita misalnya kurikulum 13 untuk bahasa menuju ke IPA, menuju ke mata itu ada rentetannya. Dan akhirnya anak-anak itu tidak bisa merasakan. Ibarat buah apel, nanas, mangga dijus jadi satu diminum. Iki rasane mangga iki sing endi? Anggur sing endi? Nanas sing endi? Nah, disitulah anak-anak akhirnya tidak merasakan satu persatu rasanya ini lah, vitaminnya itu akhirnya campur baur. Nah, disitulah kurikulum ini belum mencapai sasaran, ganti lagi sekarang kurikulum merdeka. Yang ada anak kecil kurikulum merdeka, gak iso bal-balan, gak iso layangan gitu. Dan lagi mungkin ini juga faktor sekarang itu guru-guru itu seperti sibuk sekali karena anak saya juga PNS guru. Nah itu yang didepil IT sehingga anak-anak itu perhatiannya mungkin berkurang. Jadi fokus mengajarnya malah hilang karena harus dituntut IT tadi. Kurikulum itu sepertinya tidak maksimal disampaikan ke anak-anak menurut saya, terutama bahasa daerah itu seperti diabaikan. Padahal di kurikulum itu ada SBK. Seni, budaya, dan keterampilan. Nah itu justru keterampilan itu kalau memang anak itu punya skill, justru keterampilan itulah nanti yang akan membawa anak-anak menuju kemandirian dalam bermasyarakat. Nah maksud saya seperti itu. Lah kenapa untuk keterampilan SBK kesan kok seperti diabaikan? Padahal ada. Nah di situ juga ada lagi yang pelajaran budi pekerti. Nah, disitulah masih kurang dengan adanya kurikulum berganti-ganti itu akhirnya satu sisi lain pendidikan ini ada yang berkurang. Hanya itu. Terima kasih Bu Nani. Nah, memang benar yang dikatakan Mas Doni tadi sebenarnya seharusnya pendidikan ini memang tanggung jawab negara. Kenapa? Karena keberlangsungan suatu negara ini ditentukan oleh generasi mudanya. Negara kita mau jadi apa 50 tahun ke depan itu kan kita lihat anak-anak kita. Dan seharusnya memang negara bertanggung jawab di situ. Nah, kalau saya lihat porsi anggaran ini sebenarnya cukup tinggi. Dunia pendidikan kita cukup tinggi. Tetapi sayangnya kalau saya lihat dunia pendidikan kita gagal. Dunia pendidikan kita kacau balau. Kita tidak mungkin mencetak telur yang berkualitas kalau induknya tidak berkualitas. Kita tidak mungkin mendapatkan bibit unggul kalau induknya itu tidak unggul. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, profesi guru itu mohon maaf, orang mengatakan profesi hina. Kenapa kok demikian? Karena jadi honorer itu bertahun-tahun, upahnya hanya cukup untuk beli sabun. Akhirnya apa? Banyak orang-orang cerdas ini tidak mau jadi guru. Kenapa? Mereka kan butuh kehidupan. Kalau gajinya nggak cukup, ya siapa mau? Ini kesalahan negara yang sejak awal. Karena tenaga pendidik kita tidak diperhatikan sejak awal, akhirnya apa? Berdampak pada sekarang. Saat ini banyak para pengelola dunia pendidikan berperspektifnya, misalnya pemikirannya, mindsetnya itu cenderung duit. Sehingga tadi yang dikeluhkan oleh wali murid yang didengar Bu Nani tadi, kok tarian, duit, sampai ada daftar ulang. Ini kan kesalahan. Tentunya tidak mungkin ada asap kalau tidak mungkin ada api.
tentunya kalau untuk memperbaiki diri, memperbaiki ini dirombak mulai nol. Pertanyaannya, apakah kalau para pengajar-pengajar tadi langsung dinaikkan gajinya, bahkan saat ini ada sertifikasi, apakah itu akan menjadikan dunia pendidikan kita berkualitas? Belum tentu. Kenapa? Karena sudah salah kaitani, sudah salah mulai awal. Karena pada waktu itu dunia pendidikan carut marut, tenaga pendidik kita tidak diperhatikan, akhirnya mohon maaf, orang-orang pintar kan nggak mau jadi guru waktu itu, gajinya terlalu minim, sehingga yang guru sekarang ini kan berasal dari, mohon maaf, dari orang-orang yang kurang berkualitas tadi. Karena yang berkualitas nggak mau jadi guru. Ini kan merupakan efek bola sodok ini, yang harus disadari kita bersama. Ini nggak jauh-jauh ini, saya cerita anak saya saja. Anak saya nomor 2, ini ketika lomba otomotif dibuka oleh presiden, anak saya itu selalu ikut. Dia termasuk anak yang pinter di dunia otomotif, pendidikan otomotif. Sehingga lulus langsung diminta jadi guru di SMK. Karena dia memang sarjana pendidikan otomotif. Menguasai 5 keahlian anak saya. Walaupun jadi guru honorer, ini sama-sama satu letting, satu dengan teman-temannya. Teman-teman yang lain, ini gaji honorer guru itu cuma 900. Itu ngajar di SMK. Anak saya waktu itu sudah bayaran 2.200.000. Sudah tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Bahkan menantu saya, waktu itu belum jadi menantu, itu ngajar di SMP, gaji honornya itu pertama cuma 500, terus sekian bulan ganti 900. Saya tanya anak saya, kok ngajar cukup ah bayaranmu, cukup ah gajimu untuk kebutuhanmu? Anak saya waktu itu bilang gini, Pak, saya ngajar itu hobi. Saya bilang, ya sudah kalau gitu jangan cari duit di situ. Kamu harus punya usaha lain. Anak saya ajari produksi handshop. Dia punya langganan di berbagai rumah makan dan hotel. Jadi dia bisa punya mobil itu dari usahanya, bukan dari gaji gurunya. Itu pun setelah punya istri, nggak cukup bayarannya 2.200.000. Keluar dia 1 tahun ngajar di SMK di Singosari sana. Itu padahal sekolahnya, tempat ngajar anak saya itu termasuk favorit loh. Muridnya banyak walaupun swasta. Nah di sekolah yang lain yang muridnya dikit-dikit itu gaji honornya kan cuma sedikit. Ini contoh nyata gitu loh. Akhirnya apa? Orang anak yang berkualitas tidak mau jadi guru. Oh, bayaran orang cukup kok. Akhirnya sekarang menjadi marketingnya Astra dengan bayaran 4 kali lipat dari guru gitu. Ini kan dunia pendidikan banyak yang harus direvisi, didandani gitu loh. Kalau kita ingin mendapatkan pendidikan untuk anak-anak kita itu lebih berkualitas. Dan ini tugas negara. Seperti yang dikatakan Mas Doni tadi. Harus dimulai dari sekarang. Karena dengan kondisi seperti ini walaupun gaji guru dinaikkan, kayak kemarin itu kan ada sertifikasi gitu. Ini malah jadi rumor. Setelah sertifikasi itu ada yang rumah baru, oh masih bagus, rumah baru, mobil baru masih bagus, istri baru. Ini nyata loh ini. Jadi setelah sertifikasi ada cerita mobil baru nggak apa-apa, rumah baru nggak apa-apa, istri baru. Bahaya. Nah itu tadi karena sudah kadung salah mulai awal gitu loh. Kenapa waktu itu pemerintah tidak memperhatikan kualitas guru? Mereka jadi guru honorer tuh sampai ada yang 10 tahun, 15 tahun ya. Akhirnya apa? Anak-anak muda lulusan yang pinter-pinter nggak mau jadi guru. Karena merasa nggak cukup gitu loh bayarannya. Nah, kalau kita yang menginginkan bibit
ya generasi muda yang berkualitas, ya tentunya gurunya harus berkualitas. Tapi bukan berarti dengan menaikkan gaji guru loh, ya mohon maaf. Tidak cukup dengan itu. Menaikkan gaji guru silakan, tapi tidak cukup dengan itu. Harus dipola mulai awal kembali. Harus ada istilahnya betul-betul dididik guru-guru yang berkualitas dan mereka dijanjikan kesejahteraan. Jadi seperti contohnya anak saya tadi, tidak mungkin dia pindah menjadi marketingnya Astra kalau dia jadi guru gajinya cukup gitu loh. Ini kan jadi PR ini kebetulan anak saya juga pernah jadi guru 1 tahun gitu. Awalnya lulus kuliah masih idealis. Oh saya ngajar itu hobi oh Pak. Ini karena dia belum punya istri. Setelah menikah nggak cukup gaji segitu. Padahal itu sudah termasuk tinggi dibandingkan dengan guru-guru teman-teman seangkatannya. Sehingga apa yang disampaikan Mas Duni memang sangat masuk akal dan itu tugas negara. Dan saat ini sebenarnya anggaran cukup besar, ya. Tetapi ada kesalahan mindset yang dulu tenaga pendidik bayarannya minim. Akhirnya kan membuat mindset mereka kan bagaimana caranya saya dapat duit untuk kesejahteraan. Kenapa? Mereka punya perut kok. Perutnya sendiri, perutnya istrinya, perutnya anaknya kok. Ini problem tersendiri yang harus diperhatikan oleh kita semua. Terutama para stakeholder, para pemegang kebijakan. Karena bagaimana wajah ke depan bangsa kita itu ditentukan di sini. Selain harus dihentikannya 2 kubu yang bertentangan di dunia pendidikan kita. Dan tentunya kalau ini yang terjadi seperti yang katakan Mas Doni tadi, tentunya pendidikan itu free, gratis. Nah ini dari obrolan kita ini aja tadi banyak masalah toh, mulai dari 2 kubu yang bermusuhan, bertentangan di dalam dunia pendidikan kita. Lalu bagaimana tentang kualitas guru? Karena untuk mendapatkan kualitas anak tentu butuh kualitas guru. Terus adanya biaya-biaya yang tidak masuk akal. Masa udah sekolah di situ untuk daftar ulang bayar. Wali murid dibebani biaya-biaya yang memberatkan. Sehingga ada rumor ya untuk masuk sekolah favorit. Entah itu kalau di perguruan tinggi saya masih maklum lah. Untuk masuk fakultas manajemen perguruan tinggi favorit di Malang, ini saya pernah ngobrol, ini butuh kurang lebih 145 juta cash. Tidak boleh transfer. Harus ditaruh di kresek. Ini bukan rahasia lagi gitu loh. Ini perguruan tinggi ini masih menurut saya masih wajar. Bahkan untuk masuk SD, katanya SD internasional itu sekian juta. Katanya beli kursi katanya. Nah, kursi sendiri. Sampai ada ini termasuk problematika dunia pendidikan kita. Harus kita renungkan, kita pelajari, ya, kita perbaiki bersama. Kita sebagai masyarakat kan cuma berteriak saja, mudah-mudahan didengar. Kita bukan pemegang kebijakan. Atau kalau kita bicara secara pribadi, ya, karena kalau di masyarakat kita, anak kalau nggak sekolah itu kan juga jadi gunjingan. Ya. Saya punya teman itu anaknya itu tidak disekolahkan secara formal, tapi dia didik. Ya, kebetulan dia pernah keluar negeri, dia didik. Terus setelah itu dia ikut tes sertifikasi, tes bukan sertifikasi guru loh ya, sertifikat keahlian itu loh.
bahkan dapat dari lembaga internasional. Dia tidak pernah sekolah secara formal ya, SD enggak, SMP enggak, SMA enggak. Tahu-tahu dia mau ikut tes lembaga pendidikan dari luar negeri. Uji kompetensi. Karena dia sudah nggak percaya sama dunia pendidikan kita seperti ini. Dia kerja di perusahaan, dapat jabatan malahan. Karena dia memang kompetensinya bisa dipertanggungjawabkan. Ini berarti apa? Ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan kita yang kacau tadi. Bagaimana dengan bentuk ijazah-ijazah yang diterima oleh mereka? Yang sekolah-sekolah di universitas itu, berarti apakah itu tidak bunyi? Padahal di situ kan bukti fisik bahwa di situ ada nilai, ada bukti kelulusan. Nah, kalau sudah begitu, ini tidak ada artinya apa begitu ya? Ya, diakui itu tidak. Ijazah itu cuman bukti kita pernah sekolah. Tidak ada kompetensinya sama sekali. Sampai-sampai ini mohon maaf ya, saya dulu kan nggak punya ijazah, Bu. Nah, ketika saya jadi pembicara di mana-mana selalu ditanya CV, kurikulum vitae, pendidikan di mana. Akhirnya kan saya ngambil ijazah. Itu saya udah punya anak loh, hanya supaya apa? Kalau saya jadi pembicara ditanya panitia, ini loh saya lulusan S2 manajemen sumber daya manusia itu. Jadi ijazah itu hanya sekedar bukti kita pernah sekolah, bukan bukti kita punya kompetensi saat ini kalau kita mau jujur. Sehingga tadi teman yang saya ceritakan tadi, itu anaknya nggak punya ijazah SD, SMP, SMA nggak punya, tapi anaknya punya sertifikat kompetensi, bahkan dari luar negeri. Dia bekerja di perusahaan luar negeri, diterima, tetapi dia tidak bisa, mohon maaf, nyalek. Dia tidak bisa nyalon kepala daerah karena di situ masih ada syaratnya harus punya ijazah minimum SD, SMP, SMA minimal ya. Seperti saya kemarin waktu menjadi salah satu calon komisioner KPI itu kan saya harus ngurus ini legalisir dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dengan itu. Nah, kalau yang anaknya teman saya itu tidak bisa karena dia cuma punya sertifikat kompetensi dari luar negeri. Kerja di perusahaan bisa, gajinya tinggi, tapi nggak bisa nyalek, nggak bisa nyalon kepala daerah. Ini kan sudah menjadi renungan kita bersama. Ijazah di negeri kita cuma bukti kita pernah sekolah, tapi bukan bukti kita punya kompetensi. Kalau tadi yang ditanyakan Mas Hadi zonasi itu udah dijawab oleh Bu Nani ya, memang tidak relevan, kasihan gitu loh. Itu pun juga mohon maaf ada kasus itu ada anak ya. Ini kan zonasi itu kan jarak ya. Nah, sementara wilayah kita ini kan tidak semuanya datar, ada yang pegunungan gitu. Nah, ada anak itu sekolah terdekat itu di situ, itu nggak bisa masuk, karena masih termasuk jauh gitu loh. Jadi nggak relevan zonasi itu sebenarnya. Nggak tahu ini siapa ini yang memunculkan zonasi ini ya. Seharusnya memang ada filter alam tadi, misalnya kompetensi masyarakat yang menilai tentang sekolah itu favorit atau bukan ya, supaya ada semacam kompetensi tersendiri, ada kebanggaan, ada ya, dan juga ada sebuah sebuah usaha ya ada semacam saya ingin masuk sekolah itu saya harus belajar.
Kalau dulu itu kan di Malang ini kan sekolah yang punya unggulan itu kan SMA 3 gitu ya. SMA Tugu kan waktu itu ya. Sekarang kalau dengan zonasi kan enggak bisa itu. Nah, ya. SMP 3, SMA 3, SMA Tugu waktu itu ya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup ini. Jadi memang kalau bicara dunia pendidikan banyak sekali kekacauan dan itu bisa dikatakan dunia pendidikan kita gagal karena mulai awal itu tadi. Karena guru mulai awal itu tidak diperhatikan kesejahteraannya. Akhirnya orang-orang cerdas tidak mau jadi guru. Mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Padahal guru penentu generasi muda ke depan. Mau jadi apa bangsa kita? Guru penentunya. Tapi kalau mereka tidak tidak diperhatikan kesejahteraannya, akhirnya kan itu tadi anak-anak yang cerdas-cerdas nggak mau jadi guru. Padahal kesuksesan Jepang ini saya pernah baca ya. Jadi ketika Jepang kalah Perang Dunia Kedua, sang kaisar itu bertanya kepada perdana menterinya, kepada stafnya, masih adakah guru yang tersisa? Itu akhirnya menjadi restorasi Meiji. Yang ditanya kaisar itu adalah, adakah guru yang tersisa? Dunia pendidikan Jepang digenjot. Akhirnya Jepang sukses gitu loh. Sementara Indonesia, kalau kita lihat sejarah, ya, dulu pemimpin-pemimpin Asia Tenggara itu lulusan kita loh. Mahathir Muhammad, ya, Anwar Ibrahim itu lulusan UGM, ada lulusan UI. Dunia pendidikan kita waktu itu nomor 1 Asia Tenggara. Tetapi karena kita salah urus dalam dunia pendidikan kita kan sekarang nggak berkelas. Karena itu tadi, ijazah di Indonesia bukan bukti kompetensi. Ijazah di Indonesia hanya sekedar bukti kita pernah sekolah. Menjadi sebuah keprihatinan tersendiri. Nah ini, ada yang disampaikan lagi atau sebelum kita tutup? Ada yang ditambah? Dulu pas saya sekolah itu pernah mengalami adanya ketidaknaikan, ketidaklulusan. Tapi puji syukur saya tidak pernah itu mengalami. Nah dari tahun ke tahun ini, setelah saya menjadi guru, beberapa tahun ke depannya, itu penyaringannya itu, filternya itu, bolongan itu lebar-lebar, jadi semua lolos. Semuanya lolos. Kenapa kok tidak ada saringan? Tarik ki umurnya sakmene kudu lulus gitu. Nah dari situlah akhirnya kurang bermutu nanti di sekolah berikutnya. Dan juga yang kelas bawah, arek ki golek gak diunggahno, ngisru, leren. Nah, kenapa dengan anak itu berhenti, itu guru yang masih menjadi tugas, outputnya ke masyarakat masih guru. Nah, kenapa itu harus terjadi? Maksud saya untuk memicu anak tersebut, ya harus ada. Kalau memang nggak bisa ya jangan diluluskan. Akhirnya tugas guru itu untuk menambah nilai. Ini fakta ya. Nah, nilai itu yang ditambahkan ya paling nyanyi, gambar, keterampilan. Itu bisa ngangkat akhirnya anaknya lulus atau naik. Nah disitulah akhirnya yang menjadi kendala bahwa anak tersebut akhirnya jaga lah. Aku anak, terutama orang tua, anakku paling sagah lulus ya. Kan tidak ada ceritanya anak tidak lulus. Menurut pengamatan saya di SD, jadi semua harus lulus. Bisa nggak bisa pasti lulus, tidak ada yang tertinggal. Tapi akhirnya di lembaga SD anak itu kemana sekolah itu, saya dengar ya akhirnya ya mutunya sudah naik. Seperti itu. Terima kasih Bu Nani yang memang mantan pendidik. Memang kalau kita renungkan hal itu, memang itu tadi kekacauan di dunia pendidikan kita. Anak-anak kita dibebani banyak mata pelajaran. Ini kalau menurut saya harus dihilangkan ini.
Jadi sekolah ini sudah mulai harus dikurangi mata pelajaran, diperingkas, dipersedikit mata pelajaran yang benar-benar efektif. Sehingga nanti juga harus ada selektif ya, anak tadi. Dulu cerita nggak naik kelas itu biasa, nggak lulus ada, sekarang enggak. Tapi di sisi lain memang kalau ada sekolah yang istilahnya muridnya nggak lulus, kepala sekolahnya yang ditekan. Nah, akhirnya kan ya kepala sekolah kan bingung tuh. Dalam satu sisi dia harus bicara kualitas, tapi dalam satu sisi kalau ada anak yang nggak lulus, kepala sekolahnya yang ditekan. Jadi solusinya kalau menurut saya itu tadi satu, mulai detik ini mata pelajaran di sekolah harus banyak dikurangi, terutama agama. Karena itu bertentangan dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu harus logis. Lu kok diajarin agama yang unlogis? Buang itu dunia pendidikan agama. Mata pelajaran lain harus banyak dikurangi. Di situ juga adanya penghematan anggaran negara. Tidak terlalu banyak membayar guru kalau menurut saya. Nah, guru yang tersisa harus ada ujian. Jadi yang diuji bukan sekedar murid saja, tapi guru pun juga harus diuji. Termasuk guru-guru tua itu harus diuji. Dia masih layak enggak dia mengajar? Itu tiap tahun ada. Ada ya. Kalau enggak layak, ya dibiar pensiun dini. Kalau enggak layak, kalau dia sudah enggak layak jadi guru, walaupun muda enggak layak ya harus berhenti. Kalau sudah PNS, ya dikotak jadi TU saja. Karena penentu generasi ke depan kita itu guru. Harus ada benar-benar diseleksi. Nah, guru yang berkualitas ini tadi barulah diberi kesejahteraan. Tapi dia diberi beban. Bebannya apa? Dia harus melahirkan bibit-bibit generasi muda yang berkualitas. Jadi ini kan balance. Tanggung jawab seimbang dengan tugas. Tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya itu seimbang. Dia punya kewajiban dengan tugas yang berat, tapi dia mendapatkan hak yang seimbang. Jangan dibebani banyak kewajiban, tapi haknya nggak diperhatikan. Ya lari yang punya kompetensi, yang cerdas. Ngapain jadi guru kalau bayaran cuma segitu kan gitu. Kalau saya lihat seleksi guru, walaupun Bu Nani tadi bilang ada, tapi saya lihat belum efektif gitu loh, belum ketat gitu loh. Kadang-kadang kalau udah PNS ya tetap mau tidak mau kan tetap lolos. Seharusnya ini ketat. Walaupun sudah PNS, ya dia diuji, dia layak nggak jadi guru? Nggak layak, pensiun dini. Kalau udah berumur ya, kalau masih muda sudah terlanjur PNS dikotak. Jadi tenaga administrasi saja. Kalau administrasi kan yang penting dia jujur kan no problem. Tapi kalau guru kan nanti dia menentukan bagaimana ke depan warna bangsa kita. Ini solusi dari kajian kita. Mudah-mudahan didengar oleh para pemegang kebijakan gitu loh. Kita kan bisanya cuma teriak gitu loh. Wong saya bukan siapa-siapa kita ini. Kemarin kita pernah jadi salah satu tim yang menentukan kebijakan bagaimana kita berkebudayaan. Itu pun karena kita vokal dihentikan kok. Tidak apa-apa. Nah, para pemirsa, tadi bahasan kita tentang problematika dunia pendidikan kita yang seperti yang carut marut. Dan bisa kita simpulkan, dunia pendidikan kita mengalami kegagalan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.